Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya di Wijas Channel. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu karena dalam beberapa waktu ini saya belum sempat lagi memberikan informasi-informasi seputar penerimaan CPNS maupun penerimaan P3K. Baik itu P3K tenaga kesehatan dan P3K guru. Tapi alhamdulillah di kesempatan yang baik ini saya coba menyempatkan diri untuk membagikan kembali informasi seputar yang kita maksud tadi. Dan semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa menjadi pedoman Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa lebih terarah dan lebih tenang dan lebih paham terkait dengan isu-isu yang beredar selama ini, di mana isu tersebut ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada isu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke topik intinya. Nah, di sini sudah ada slide-nya Bapak Ibu. Bisa kita lihat untuk tahap pertamanya adalah Kemenkes itu mengirimkan data hasil tarikan dari aplikasi SI SDMK cut off 1 April 2022. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya Kemenkes itu juga memiliki data-data tenaga non ASN yang sudah mengabdi di seluruh kabupaten kota. Jadi nanti bisa saja data tersebut berbeda dengan data yang ada di Dinkes kabupaten kota masing-masing. Misalnya di database Dinkes kabupaten kota itu untuk total ataupun jumlah total tenaga non ASN itu misalnya berjumlah 900 orang. Tapi belum tentu di data Kemenkes itu jumlahnya sama dengan data yang di Dinkes tadi, yaitu sejumlah 900 orang. Bisa jadi data yang ada di Kemenkes, data-data tenaga non ASN yang ada di Kemenkes itu jumlahnya di bawah 900 tadi, misalnya di jumlah 400 orang. Nah, kemudian yang poin nomor 2 adalah data kebutuhan hasil tarikan dari aplikasi Renboot di fasilitas kesehatan. Jadi seperti kita ketahui bersama juga bahwasannya di Kemenkes itu ada nama aplikasi yang bisa kita sebut adalah rencana kebutuhan. Itu kalau disingkat nama aplikasinya adalah aplikasi Renboot. Nah, yang ketiga, data individu tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini hampir sama seperti yang penjelasan nomor 1 tadi, di mana data-data individu tenaga kesehatan non ASN itu belum tentu jumlah totalnya sama dengan yang ada di Dinkes. Jadi tenaga yang tercatat di Kemenkes itu bisa jadi jumlahnya di bawah dari jumlah total dengan database yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Bapak Ibu. Kemudian setelah itu tim perencana Kabupaten Kota dan Provinsi. Jadi tim perencana ini adalah Dinkes Kabupaten Kota Bapak Ibu masing-masing, itu melakukan verifikasi dan validasi data kebutuhan tenaga kesehatan dan data tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di fasilitas kesehatan. Saya rasa yang poin nomor 1 ini sudah cukup jelas. Kemudian kita masuk ke poin nomor 2, yaitu data kebutuhan hasil verifikasi meliputi 30 jenis japung kesehatan terdiri dari jenis japung, jumlah, jenjang, dan lokasi penempatan. Nah, yang poin ketiga adalah data tenaga kesehatan non ASN hasil verifikasi meliputi NIK, TMT penugasan, STR, SIP yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian poin 4 adalah prioritas pemenuhan sesuai dengan target RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Kemudian poin kelima, kebutuhan tenaga kesehatan sesuai ANJAP, ABK, dan SKM. Jadi nanti data-data yang dikirimkan oleh Kemenkes ini akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Dinkes Kabupaten Kota. Nah, itu tadi ketika ada data perbedaan jumlah database yang tercatat di Kemenkes dan Dinkes, maka nanti
Dinkes Kabupaten Kota akan melaporkan ke Kemenkes terkait dengan perbedaan data tadi. Kemudian yang mekanisme tahap ketiganya adalah Dinas Kesehatan mengirimkan surat ke Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berupa data hasil verifikasi dan validasi data kebutuhan tenaga kesehatan. Jadi nanti Dinkes mengirimkan kembali data-data yang sudah diverifikasi tadi yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga formasi. Misalnya di tahun 2022 Dinkes Kabupaten Kota itu membutuhkan formasi tenaga kesehatan sejumlah 200, maka jumlah 200 tersebut dikirimkan ke Kemenkes. Jadi data-data ini adalah formasi, misalnya formasi perawat, formasi bidan, formasi dokter, dan formasi-formasi lainnya yang terkait dengan tenaga kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah data hasil verifikasi dan validasi data individu tenaga kesehatan non-ASN yang akan diberikan afirmasi. Nah, ini tadi terkait dengan afirmasi Bapak Ibu. Jadi data-data hasil verifikasi ini nanti untuk pedomannya adalah data dari Kemenkes yang awal tadi. Jadi seandainya data Kemenkes yang awal tadi hanya ada 400 yang tercatat di Kemenkes terkait dengan tenaga non-ASN tadi, maka setelah diverifikasi nanti Dinkes akan memvalidasi mana yang benar-benar layak dari 400 tersebut untuk diusulkan mendapatkan afirmasi ke Kemenkes. Jadi secara detail untuk mekanismenya itu bisa saya contohkan. Misalnya di satu puskesmas itu dibutuhkan 5 perawat. Nah, terkait dengan afirmasi tersebut nanti Dinkes akan melihat ataupun memvalidasi, memverifikasi tenaga-tenaga non-ASN yang di puskesmas tadi. Sebut saja kita contohkan puskesmas A, dan ternyata di puskesmas A tersebut ada 10 tenaga ASN yang sudah mengabdi dengan rincian pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Sementara kebutuhan formasi yang dibutuhkan di puskesmas tersebut hanya 5 orang. Nah, setelah ditetapkan kriteria-kriteria untuk nama-nama yang akan diusulkan, maka nanti dari sekian berapa orang tadi hanya 5 orang yang dianggap layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan afirmasi. Nah, itu adalah biasanya tenaga-tenaga non-ASN yang sudah masa pengabdiannya lebih dari yang tenaga non-ASN lainnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi tenaga-tenaga non-ASN yang nama-namanya belum diusulkan untuk mendapatkan afirmasi, Bapak Ibu jangan khawatir karena Bapak Ibu bisa diusulkan di tahun depan. Jadi kriteria-kriteria tadi harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Semakin lama pengalaman Bapak Ibu, semakin lama pengalaman kerja, semakin lama pengabdian, maka peluang untuk mendapatkan ataupun nama-nama Bapak Ibu untuk diusulkan ke Kemenkes itu peluangnya semakin besar. Kemudian perlu juga disampaikan kepada Bapak Ibu tenaga-tenaga non-ASN tenaga kesehatan bahwasannya untuk usulan data individu tenaga non-ASN yang akan mendapatkan afirmasi itu, di mana kewenangan tersebut adalah kewenangan Dinkes mengusulkan ke Kemenkes. Jadi perlu ditegaskan juga di sini BKPSDM tidak ada campur tangan terkait dengan nama-nama tersebut. Insya Allah nama-nama yang diusulkan oleh Dinkes tadi ke Kemenkes, di mana nama-nama tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan dari secara persyaratan dan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah setelah data-data tadi tersebut, BKPSDM menginput kebutuhan tenaga kesehatan di aplikasi informasi milik Kemenpan RB
berdasarkan data yang dikirim oleh Dinas Kesehatan, hasil verifikasi dan validasi tim perencana. Nah, ini jelas Bapak Ibu, BKPSDM itu hanya menginput data kebutuhan formasi. Jadi Bapak Ibu harus membedakan apa itu data kebutuhan formasi dan apa itu data kebutuhan tenaga non-ASN yang diberikan afirmasi. Di sini jelas BKPSDM itu hanya menginput data kebutuhan formasi. Misalnya tadi data kebutuhan formasi untuk yang tahun 2022 sejumlah 200, maka BKPSDM hanya menginput dengan jumlah yang sama terkait dengan kebutuhan formasi tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Sehat selalu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.